Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dan siswa-siswaku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang Ramadan berakhlak dan beriman. Siswa-siswaku dan remaja yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tahu bahwa kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian tahu bahwa kalian adalah calon pemimpin. Kalian tahu bahwa kalian adalah calon orang-orang besar. Tetapi pertanyaannya, akankah masa depan itu dibangun dengan akhlak yang mulia? Atau akankah masa depan itu dibangun dengan kenakalan remaja? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Remaja dan siswa-siswaku dimanapun kalian berada, menjaga diri dari hal-hal yang kemaksiatan, menjaga diri dari sekarang adalah hal yang sangat penting. Karena masa-masa remaja adalah masa-masa mencari jati diri. Masa-masa remaja adalah masa menentukan arah hidup. Lantas, bagaimanakah remaja yang beriman dan berakhlak? Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika hari kiamat. Salah satu golongan tersebut adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah. Remaja yang beriman bukan hanya remaja yang sekedar rajin sholat. Remaja yang beriman adalah remaja yang santun, jujur, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Remaja yang beriman adalah remaja yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Remaja yang beriman adalah remaja yang tidak ikut-ikutan ajakan teman, tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Seperti apa contohnya? Misalnya perilaku bullying. Perilaku bullying bukanlah mencerminkan remaja yang beriman. Siswa-siswaku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Bullying bukan hanya sekedar pukulan. Bullying bisa berupa ejekan. Bullying bisa berupa hinaan. Bullying bisa berupa komentar-komentar negatif di media sosial. Bahkan bullying bisa berupa mempermalukan teman di depan umum. Siswa-siswaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tinggalkan perilaku bullying. Mari kita tinggalkan perilaku berupa ejek-ejekan. Mari tinggalkan
sebutan-sebutan si gendut, si miskin, si cupu, atau si hitam terhadap teman-teman kita. Karena hal itu bisa berdampak kepada orang yang kita katakan atau orang yang kita bully. Bisa membuat dia trauma, bisa membuat dia menjadi rendah diri, bahkan sampai bunuh diri. Selanjutnya, remaja yang beriman adalah remaja yang bisa menghindari perilaku-perilaku kenakalan remaja. Kita mungkin tidak asing lagi dengan kata-kata coba-coba. Perilaku kenakalan remaja biasanya diawali dari kata sederhana ini, yaitu coba-coba. Ah, cuman sekedar coba-coba. Ah, cuman sekedar ikut-ikutan. Ah, cuman sekedar sekali kok. Dari kata itulah kita mulai terjerumus ke dalam hal-hal kemaksiatan. Contoh kenakalan remaja misalnya tawuran, merokok, pergaulan bebas, bahkan membuat konten-konten negatif di media sosial. Itu merupakan ciri-ciri dari remaja yang lemah imannya. Maka dari itu, mari anak-anakku semua, kita tingkatkan keimanan kita dengan akhlak mulia, perbanyak ibadah, perdalam ilmu, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Siswa-siswaku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya, remaja yang beriman adalah remaja yang mampu menahan emosi, yang mampu menghadapi kesulitan. Di dunia ini, segala sesuatu yang kita inginkan tidak semuanya kita dapatkan. Segala sesuatu yang kita harapkan tidak mungkin semuanya menjadi kenyataan. Dan segala sesuatu yang kita sukai tidak mungkin semuanya bisa kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Beberapa hari ini terdengar oleh kita kasus yang sedang viral, yaitu seorang mahasiswa di salah satu kampus yang melakukan kekerasan terhadap teman perempuannya hanya karena perasaan. Dari cerita itu kita dapat belajar bahwa amarah, emosi dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk, dapat membahayakan kita dan orang lain. Maka dari itu, mari kita perluas sabar kita, mari kita kuatkan mental kita agar kita bisa menghadapi ujian yang ada di dunia ini, karena semakin tinggi ujian yang diberikan, maka semakin naik level kita, semakin baik mental kita. Kemudian selanjutnya, remaja yang beriman adalah remaja yang dapat menggunakan gadget dan media sosialnya dengan bijak. Coba kalian jawab dalam hati, berapa jam sehari kalian bermain handphone? Apakah 1 jam? Ataukah 2 jam? 3 jam? Atau lebih? Ada 2 dampak yang akan kita dapatkan dalam bermain handphone atau menggunakan handphone. Yang pertama, handphone akan bisa menjadi sumber pahala apabila kita menggunakannya dengan baik. Misalnya, kita gunakan untuk mencari informasi, kita gunakan untuk belajar daring, kita gunakan untuk mendengarkan ceramah, kita gunakan untuk membaca Al-Quran digital, atau membuat konten-konten positif. Akan tetapi, gadget atau handphone juga bisa membawa dampak yang negatif buat kita apabila kita tidak menggunakannya dengan bijak. Misalnya, bermain game seharian tanpa kenal waktu, menonton konten-konten yang tidak pantas, atau memberikan komentar-komentar negatif di media sosial. Hal itu tidak ada gunanya, bahkan akan merugikan kita sendiri dan akan merugikan orang lain. Pemirsa, siswa-siswaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mari kita tinggalkan perilaku bullying. Mari kita tinggalkan dan kita hindari kenakalan-kenakalan remaja. Mari kita tinggalkan perilaku-perilaku sia-sia. Kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, memperbanyak ibadah, memperdalam ilmu pengetahuan, dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Insya Allah, apabila kita melaksanakan itu semua, kita akan menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Demikianlah ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.